Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Dr. Abdul Muhyidd Nawawi selaku pimpinan redaksi Bit Tafsir dan juga selaku kepala program studi Ilmu Al-Quran Tafsir Pasca Sarjana di Jakarta. Dan juga yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini itu Mbak Fatia Pona, Magister Agama, merupakan salah satu alumni program pendidikan kader ulama perempuan Masjid Istiqlal yang nanti akan memberikan kita sedikit hasil penelitiannya ketika dalam menyelesaikan studinya di Jakarta. Nah, salawat beserta salam terlebih kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang insya Allah kita semuanya ini mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman naksir yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya tema kita pada pagi hari ini sudah ada di pamflet yang sudah disebutkan kemarin tentang fitnah perempuan dalam Al-Qur'an menurut pandangan Said Qutb dan At-Tabari dan Said Qutb. Ada sedikit prolog dari moderator. Jadi saya sebagai moderator saya akan memimpinnya jalannya acara ngaji kajian tafsir pada hari Ahad ini. Jadi di antara hal-hal yang menarik dalam kajian agama itu ya adalah sebuah perbedaan interpretasi ya dari masa ke masa. Terutama di sini yang ditarik oleh narasumber kita tentang fitnah perempuan. Nah, dalam perjalanan sejarah tafsir agama seringkali itu menjadi cermin bagi budaya dan norma-norma yang dominan pada masa tersebut. Nah, dalam konteks Islam ini, pemahaman terhadap fitnah perempuan itu juga telah mengalami evolusi yang menarik gitu. Yang ini juga merupakan tulisan dari Mbak Fatia sendiri. Nah, dalam eksplorasi ini, dalam kajian ini, kita akan menyelami perbedaan pemahaman antara dua tokoh tafsir yang sudah dikaji oleh Mbak Fatia, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari dan Said Kutub. Ya, ini Said Kutub lagi nih. Kemarin juga Mbak Nurjana juga Said Kutub. Memang Said Kutub ini merupakan bisa dibilang modernis Mesir ya. Nanti mungkin kita akan kaji. Jadi kalau Imam Tabari yang punya tafsir Tabari dan Said Kutub yang punya tafsir fi Zilalil Quran itu memiliki interpretasi seputar tema yang kita kaji. Nah, jadi mereka berdua ini tidak sezaman ya, jauh kali malah. Kalau Ibnu Jarir itu abad ke-8 kalau salah. Masehi. Kalau Said Kutub ya masih masih jauh lah, abad 20 lah mungkin. Nah, mungkin itu. Nah, melalui pembicaraan komparatif kita akan mencoba memahami bagaimana mereka ini, para penafsir ini, memandang fitnah perempuan dan bagaimana konteks waktu dan pengalaman pribadi mereka yang sehingga mempengaruhi penafsiran mereka. Nah, sebelum kita menyelami tersebut, marilah lebih dahulu kita pahami latar belakang dan konteks yang melingkupi pemahaman mereka terhadap fitnah perempuan yang akan disampaikan oleh uh, ustazah kita ya, Ustazah Fatia Pona, Magister Agama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, terima kasih yang sangat ya saya ucapkan kepada Bapak Muhyidd Nawawi yang telah memberikan kesempatan yang berharga ini. Kemudian kepada moderator dan juga teman-teman yang sudah join untuk menyimak diskusi kita kali ini. Oke, langsung saja. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil tesis saya yang berjudul Fitnah Perempuan dalam Tafsir Al-Quran, Studi Komparatif Kitab Tafsir At-Tabari dan Tafsir Said Qutb. Latar belakang masalah.
Dalam masyarakat sendiri kita sering mendengar istilah takut fitnah. Apa-apa itu dikaitkan takut terjadi fitnah gitu. Meskipun ini bersifat umum, tapi pada praktiknya lebih cenderung ditujukan kepada perempuan gitu. Misalnya perempuan karir ya, takut takut terjadi fitnah mending nggak usah dulu gitu dan sebagainya. Jadi ini banyak secara tidak sadar menjadi legitimasi untuk membatasi perempuan gitu. Bahkan dalam hal yang lebih jauh itu bisa menyalahkan perempuan. Sebenarnya ini berkaitan ya dengan stereotype kepada perempuan karena dua-duanya ini um, memberikan gambaran buruk kepada perempuan yang tidak pasti gitu kebenarannya. Dan ini bisa saling menguatkan. Nah, ada faktor agama di sini. Bahkan faktor agama ini menjadi hal yang lebih kuat karena agama ini kan dianggap ya agama ini sakral dan apa yang sudah berbau agama itu dianggap sebagai kebenaran hakiki gitu. Meskipun kadang bukan dari agama atau ada kesalahpahaman di situ. Mungkin dalam kasus ini saya mengangkat hadis yang sangat populer dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak aku tinggalkan setelahku suatu fitnah atau ujian yang paling berat bagi laki-laki selain perempuan." Hadis ini bersifat kontekstual. Ada banyak juga yang menjadi faktor atau mendukung atau mengembangkan paradigma yang ada ini. Bisa dari budaya dan juga bisa dari kisah-kisah Israiliyat yang banyak menyudutkan perempuan. Nah, pandangan negatif ataupun ya atau stereotip ini itu bahkan hadir mewarnai buku anak-anak gitu. Misalnya buku kisah-kisah Nabi. Terus, kisah Harut dan Marut ya, itu kan ada kisah-kisah anak-anak yang berjilid-jilid dan saya menemukan ya pribadi dan saya termasuk korban atau pembaca ya ketika kecil. Jadi saya tahu detail tuh Israiliyatnya bagaimana gitu sampai, perempuan yang menggoda kedua malaikat itu naik ke bintang Venus Kejora gitu dan sebagainya. Nah ini bukan hanya di masyarakat atau mungkin tokoh-tokoh agama di daerah itu masih menggunakan, tapi juga buku-buku untuk anak-anak ya yang Islamnya. Kemudian, meskipun saya tidak menyertakan tokoh ya yang mengatakan asumsi ini, tapi secara umum sudah menjadi lumrah gitu, bahwa anggapan ulama klasik itu memiliki pandangan yang tidak proporsional atau bias gender dalam melihat isu-isu khususnya isu perempuan. Akan tetapi jika ulama kontemporer itu dipandang lebih responsif gender dan pemahamannya lebih merata gitu ya. Nah, mungkin ini latar belakang dan kegelisahan saya. Saya sebagai perempuan dan Eee, jujur saya sering mendengar gitu, populer, kisah-kisah Israiliyat terkait fitnah perempuan. Nah selanjutnya, mmm, di sini saya ingin membandingkan antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer. Di sini saya mengambil 2 kitab tafsir, tafsir klasik diwakili oleh Imam At-Tabari, kemudian tafsir kontemporer oleh Said Qutb. Hal yang menarik atau alasan ya, mengapa saya membandingkan 2 kitab ini padahal terpaut sangat jauh, 11 abad ya kurang lebih. Nah, di sini, keduanya memang merupakan ulama yang fenomenal tentunya di zamannya, bahkan sampai sekarang. Namun, Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari itu lebih menjelajahi negara timur dalam, belajarnya kemudian dakwahnya. Sedangkan, Said Qutb tidak hanya di negeri timur, tapi juga pernah berkelana lah ya, mengembara ke negeri-negeri barat, seperti Amerika, Italia, Inggris, Swiss, dan Spanyol. Kemudian dari karakteristik mereka berdua pun berbeda. Jika Ibnu Jarir lebih cenderung zuhud dan enggan dalam urusan politik, bahkan menolak untuk ditawari menjadi qadhi. Sedangkan Said Qutb itu,
berdakwahnya melalui uh, jabatan-jabatan dalam politik dan organisasi. Jadi amalia harkiah, gerakan nyata gitu. Dan keduanya juga sama-sama tidak menikah. Ini menjadi poin yang saya unggulkan. Kenapa? Karena saya ingin melihat bagaimana keduanya ini memahami fitnah perempuan melalui lingkungan mereka, gitu, zaman mereka. Karena mereka tidak menikah, secara otomatis tidak ada pengalaman pribadi. Jadi pemahaman mereka, saya asumsikan pengalaman mereka atau pemahaman mereka itu berasal dari lingkungan dan perkembangan di zaman tersebut. Maka ini seperti memudahkan atau ya saya berekspektasi lah ya untuk mendapatkan benar-benar perbandingan yang real gitu, yang murni. Metodologi penelitian seperti biasa ya pada umumnya, jenis penelitian laboratorial research, kemudian metode pengumpulan data itu tematik konseptual. Nah, tematik konseptual ini pengkajian yang meskipun termnya itu tidak disebutkan ya secara gamblang dalam Al-Quran, tapi ide substansialnya ada gitu. Jadi bisa menggunakan term yang lain tapi berkaitan. Misalnya seperti fitnah perempuan ini. Fitnah perempuan memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tapi ada kata godaan, ada kata tipu daya gitu yang saya rasa itu relate dengan fitnah perempuan. Nanti akan didukung dengan definisi ya. Kemudian metode analisis data, analisis komparatif, karena ini studi komparasi ya. Kemudian pendekatan kualitatif. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kajian tentang fitnah perempuan dalam lintas sejarah. Kemudian mengetahui juga bagaimana perkembangan fitnah perempuan tersebut di zaman kedua mufassir. Oke, di sini definisi fitnah. Secara bahasa sendiri berasal dari kata fatana yaftunu fitnatan. Memiliki banyak sekali makna, bisa bermakna mengikat, menguji, menggoda, menyesatkan, menghalang-halangi, bahkan membakar. Namun secara general atau secara istilah, itu saya artikan sebagai hal-hal dan kesulitan-kesulitan yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya sebagai ujian dan cobaan yang mengandung fitnah, yang mengandung hikmah. Ya. Nah, dari istilah ini saya rangkum ya, secara general seperti itu. Dalam Al-Quran sendiri pun dijelaskan bahwa setiap manusia itu bakal memiliki ujian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagaimana cobaan. Jadi cobaan itu bisa berupa kesulitan, musibah, dan juga bisa kenikmatan. Jadi tidak selalu cobaan itu bersifat buruk gitu. Berarti apa yang menjadi objeknya itu belum tentu buruk. Lebih seperti itu. Nah, Fakihuddin Abdul Qadir dalam karyanya Perempuan Bukan Sumber Fitnah mengatakan, dalam Al-Quran, fitnah berarti ujian dan cobaan hidup. Bisa berupa apa saja dan bisa oleh siapa saja. Ia juga berarti pesona yang bisa menggiurkan dan menggoda orang lain. Laki-laki bisa menjadi fitnah bagi perempuan dan sebagaimana perempuan juga bisa menjadi fitnah bagi laki-laki. Dan memang ini didukung juga oleh pendapat ulama klasik, meskipun ulama klasik cenderung tidak rinci ya, hanya menggambarkan fitnah perempuan itu sebagai ujian atau cobaan. Misalnya Ibnu Jauzi dalam karyanya Zammul Hawa. Nah, sehingga dari pemaparan definisi tersebut, maka fitnah perempuan dalam kajian ini yang saya maksud adalah pesona yang dimiliki oleh perempuan yang memberikan potensi untuk menjadikannya sebagai cobaan atau ujian bagi laki-laki untuk menguji keimanan dan ketakwaan mereka. Nah, berdasarkan dari istilah ini atau arti makna fitnah perempuan ini, maka inilah yang menjadi patokan saya adalah memilih ayat-ayat yang saya kaji. Nah, di sini saya memilih ayat dan membaginya ke dalam 3 subtema.
tema yang pertama, subtema yang pertama, yaitu ayat-ayat yang syarat akan kisah Israiliyat yang menyudutkan perempuan. Ini juga terbagi 3 lagi. Yang pertama itu kisah penurunan manusia dari surga. Atau, oke, oke. Nah, kisah ini itu terulang banyak ya dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 35, Al-A'raf juga itu yang lebih rinci, dan selanjutnya ada di surah Taha. Ini sudah sangat umum ya, dan memang rata-rata dalam tafsiran itu yang paling detail dijelaskan tentang kisah ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah, karena urutannya lebih awal dijumpai gitu. Nah, dalam ayat ini bagian yang menjadi letak disisipkannya Israiliyat itu ada pada kata wala taqraba hadhihi syajarata, dan janganlah kamu mendekati pohon ini. Rincian dari kisah ini itu bersumber dari Israiliyat. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian kisah kedua, pembunuhan pertama di bumi. Itu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Nah, letak yang disisipi oleh kisah Israiliyat itu pada kalimat idh qaraba qurbanan. Ketika keduanya mempersembahkan kurban. Mengapa mereka mempersembahkan kurban? Nah, di sini ada pendapat yang mengatakan mereka mempersembahkannya untuk memperebutkan saudari yang cantik. Ada 3 pendapat sebenarnya ya kalau di dalam tafsir At-Tabari, tapi salah satunya itu. Nah, di poin itulah nanti, eee, masuk Israiliyat yang bervariasi kisahnya. Selanjutnya, kisah malaikat Harut dan Marut. Ini ayat terpanjang ya dalam Al-Quran. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Nah, di sini nanti poinnya yang, menjadi letak masuknya Israiliyat pada, malaikat, kisah detail pada malaikat Harut dan Marut. Kedua malaikat ini yang Allah turunkan ke bumi menjadi hakim, ya, menjadi ujian bagi manusia. Nah, justru nanti keduanya ini yang, terlena dan bermaksiat gitu. Nanti detailnya juga akan dijelaskan, tapi, dari nama atau detail nasib selanjutnya dari kedua malaikat ini, menurut Israiliyat. Kemudian subtema kedua, yaitu ayat-ayat terkait kecintaan terhadap perempuan. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan. Nah, perempuan urutan paling awal. Nah, bagaimana kedua mufasir itu menjelaskan gitu? Kan ini paling awal nih, berarti apakah memang sebegitu mempesonanya, sebegitu berbahayanya gitu ya? Kemudian ada Quran surah An-Nisa ayat 28, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sebenarnya ayat ini menjelaskan tentang keringanan yang Allah berikan ya kepada manusia, kasus ini berarti laki-laki, untuk menikahi, boleh menikahi budak gitu, perempuan. Nah, di sini kan bersifat lemah. Di sini juga banyak ulama-ulama yang, memberikan detail gitu tentang kaitannya dengan perempuan dan kebutuhan laki-laki. Subtema ketiga yaitu ayat terkait godaan perempuan dalam Quran surah Yusuf ayat 28. Kata-kata yang, saya garis bawahi, yang saya rasa berkaitan dengan fitnah perempuan adalah inna kaidakunna azimah. Tipu dayamu benar-benar hebat. Sebagian tafsir itu memang menyebutkan, ya seperti ini ya, di arti ini, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, hai kaum perempuan. Ini saya ambil dari tafsir, Kemenak, Quran Kemenak ya. Jadi dalam kurung memang hai kaum perempuan gitu. Nah, bagaimana kedua mufassir ini menjelaskannya. Mungkin sedikit, lama ya penjabaran tadi, tapi saya ingin menggambarkan dulu karena ada subtema yang banyak dan kata-kata ayat-ayat yang banyak. Jadi ketika sudah dijelaskan, jadi nanti teman-teman bisa langsung mengingat gitu, oh berarti nomor satu penurunan manusia dari surga. Nah ini
Berarti ayat yang tadi tuh disebutkan gitu, memudahkan, tujuan memudahkan. Nah, di sini kita masuk langsung ya ke dalam tafsirnya, tapi fokusnya hanya ke Israeliat saja. Detailnya nanti akan dijelaskan secara ringkas lah. Sini tafsir Imam At-Tabari dalam kisah terkait penurunan manusia dari surga. Di sini ada 4 variasi kisah Israeliat. Ya, ada 4 ya, saya buat tanda panahnya, ada 4 variasi. Dalam tafsir Imam At-Tabari dirincikan. Yang pertama, variasi pertama, iblis masuk ke dalam tubuh ular untuk menyelinap masuk ke surga. Karena kalau kita lihat memang urutan ayat ini itu setelah iblis dikeluarkan dari surga. Jadi bagaimana dia menggoda? Berarti kan dia harus masuk dulu tuh ke surga kan. Nah, di sini iblis masuk ke dalam tubuh ular untuk menyelinap masuk ke dalam surga, menggoda Hawa dan Hawa pun memakan buah larangan dari pohon larangan itu ya. Kemudian merayu Adam untuk memakannya pula. Nah, terjadilah penyalahan kepada Hawa. Kalau di sini di kisahnya itu, jadi Allah bertanya gitu, Adam, wahai di mana kamu? Kemudian eh, Adam menceritakan bahwa dia memakan itu karena digoda oleh Hawa dan sebagainya. Nah, hingga akhirnya terjadilah penyalahan kepada Hawa. Allah kita yang menyalahkan Hawa. Kemudian menghukumnya dengan hukuman yang lebih berat. Nah, di sini ungkapannya yang saya kutip langsung ya. Wahai Hawa, engkau telah menggoda hambaku, karenanya tidaklah engkau hamil kecuali dengan susah payah, dan jika engkau hendak melahirkan janin yang ada dalam perutmu, maka engkau hampir-hampir mati berkali-kali. Itu saking hukuman yang lebih berat itu diberikan. Kemudian variasi kedua, Adam awalnya menolak, tapi karena Hawa yang merayu. Nah, yang ketiga, iblis menggoda Hawa tentang pohon itu, lalu membawakan buahnya, kemudian mengindahkannya di mata Adam. Hingga akhirnya Adam pun memakannya. Nah, di sini Allah marah dan Allah mengatakan, aku akan menodainya, Hawa, membuatnya haid setiap bulan seperti ia menodai pohon ini dan membuatnya bodoh padahal semula ia menciptakannya pintar. Tuh ya. Kemudian ada juga tuh terusannya nanti eh, menciptakan persalinannya sulit. Padahal awalnya aku ciptakan mudah. Seperti itu. Panjang detailnya ya. Kemudian variasi terakhir, keempat. Adam enggan memakan buah dari pohon tersebut ketika ia dalam keadaan sadar. Namun Hawa memberinya arak sehingga ia melanggarnya dalam keadaan mabuk. Tuh. Nah, ini benar-benar ini Siti Hawa ini ya dikisahkan di Israel itu seperti itu. Nah, dalam tafsir Said Kutub di ayat tadi beliau mengatakan, ini kutipan berarti langsung ya dari perkataan beliau, kita tinggalkan sajalah urusan perkara gaib ini kepada yang berwenang dan cukup bagi kita mengambil ceritanya saja. Tuh. Dan seterusnya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, di sini memang Said Kutub tidak mendetailkan ceritanya, tapi lebih mengambil manfaatnya gitu. Lebih mengambil apa pelajaran atau hakikat-hakikat alam, manusia, hubungan manusia dengan alam, isyarat mengenai tabiat manusia yang ketika berbuat salah kemudian bertaubat. Padahal dia sudah tahu dia itu em, seorang khalifah, ya disiapkan. Jadi dalam tafsir Said Kutub ini di penulis itu digiring untuk menyadari bahwa kesalahan yang ada itu adalah sebagai contoh bahwa kita akan menerima konsekuensi dari kesalahan kita. Dan pelajaran berbuat salah itu menjadi bekal kita untuk nanti menjadi khalifah di bumi. Jadi penjabarannya detail tapi lebih ke ibrahnya gitu. Tidak menyinggung Israeliat. Kemudian kesalahan Adam bersifat pribadi dan ia telah melepaskan dirinya dari kesalahan itu dengan bertaubat dan dosa setiap anak Adam juga bersifat individual, ditanggung sendiri dan tidak dipikul oleh orang lain. Nah, dari ungkapan ini secara otomatis sudah jelas um, apa menolak Israeliat. Karena jika kita lihat mengingat ya bagaimana Israeliat tadi, 4 variasi tadi, ada yang di awalnya
perempuan tuh diciptakan pintar, tapi jadikan bodoh gitu. Persalinannya dipersulit. Kemudian dia menanggung beban gitu. Jadi gara-gara kesalahan perempuan pertama, jadi semua perempuan ikut. Nah, ini ditolak oleh Said Qutb, pandangan seperti itu ya. Kemudian kisah kedua, pembunuhan pertama di bumi. Dalam tafsir At-Tabari, ada 3 variasi. Pertama, ada memerintahkan 2 anak laki-lakinya untuk menikahi saudari perempuan kembar silang mereka. Kabil tidak rela dengan keputusan tersebut karena ia memiliki saudara kembar yang lebih cantik. Jadi Kabil punya saudara kembar, Habil juga punya. Jadi disilanglah pernikahannya. Jadi yang tidak sejalur lahir gitu, yang tidak sama gitu lahirnya. Nah, Adam kemudian berkata kepada Kabil, "Hai anakku, ia tidaklah halal bagimu, demikian juga saudarimu. Habil persembahkanlah kurban." Jadi keduanya, Kabil dan Habil persembahkanlah kurban. Siapa di antara kalian yang Allah terima kurbannya, maka ia lebih berhak atasnya, yaitu saudari perempuan Kabil tadi, yang lebih cantik. Kemudian variasi kedua, ketidakrelaan Kabil ini karena dia dan saudari kembarnya itu memiliki derajat yang lebih tinggi karena mereka dilahirkan di surga. Dan ini juga dipertanyakan lagi ya. Variasi ketiga, penolakan Kabil disebabkan oleh kesombongannya karena ia lebih tua. Nah, ini pendapat dari Imam At-Tabari bahwa beliau mengatakan, pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada hamba-hambanya bahwa keduanya berkurban. Tidak diberitahukan apakah persembahan atau kurban itu berasal dari perintah Allah atau tidak, atau keinginan pribadi. Yang jelas, kedua anak Adam tersebut tidak memberikan persembahan kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan untuk memperebutkan saudari yang cantik gitu. Jadi ini juga beliau memang memaparkan kisah-kisahnya karena untuk memperkaya tafsir dan memang di zaman itu sangat em, dimaklumi ya, masih pada tahap kodifikasi. Tapi beliau tidak mendukung, tidak mengambil pendapat tersebut. Nah, pada tafsir Said Kutub lebih memilih untuk membiarkan kisah ini secara mujmal, apa adanya. Karena semua riwayat nih, yang terkait hal detail dalam kisah ini itu diragukan. Dalam tafsirnya, beliau itu menyertakan satu hadis. Tapi hadis itu sama sekali bukan yang berkaitan tentang perebutan perempuan gitu. Hanya kurang lebih ya, hadisnya itu berbunyi keduanya ini berselisih gitu ya. Kemudian terjadi pertumpahan darah dan dosa orang yang membunuh sehingga saat ini itu kepada mengalir kepada orang yang pertama kali membunuh. Kemudian kisah yang terakhir dalam subtema ini adalah kisah malaikat Harut dan Marut. Ada 3 variasi kisah. Yang pertama, Allah memperlihatkan manusia, tingkah laku manusia ya kepada malaikat. Nah, kemudian para malaikat itu pun heran dan keduanya lalu memilih 2 malaikat, yaitu Harut dan Marut untuk diturunkan ke bumi. Nah, ketika mereka sudah turunkan ke bumi, singkatnya mereka bertemu dengan perempuan yang sangat cantik, namanya Bidkhat. Ya, ini kurang tahu ya pronounnya bagaimana, karena ini bahasa Persia kalau tidak salah. Nah, ketika kedua malaikat tersebut melihat perempuan cantik itu, timbullah keinginan untuk bermaksiat, ya berzina. Kemudian perempuan ini memberikan syarat. Awalnya mmm, syaratnya itu untuk menduakan Allah gitu, membuat patung dan menyembah selain Allah, tapi menolak. Hingga akhirnya keduanya ini terjerumuslah ke dalam khamar, jadi mabuk dan melakukan maksiat hingga membunuh seseorang waktu itu. Nah, akhirnya keduanya dihukum dengan diikat di kota Babil. Variasi kedua, keduanya diberi cobaan dalam bentuk seorang perempuan yang cantik. Ini namanya yang berbeda ya. Ada namanya nanti Az-Zahra, ada Nibti. Oke, ini ke bawah.
dan sebagainya. Nah, variasi ketiga, keduanya pun memberitahukan perempuan tersebut cara untuk naik ke langit karena perempuan ini memberikan syarat gitu. Dia mau asal diajari bagaimana cara naik dan turun ke langit. Karena di variasi ketiga ini disebutkan malaikat itu turun ketika pagi dan naik ketika malam. Nah, diajarkanlah perempuan ini. Hingga akhirnya perempuan ini setelah naik, dia lupa doa turun. Jadi dia tidak bisa turun dan menetap di, ya tadi, bintang Kejora tadi, bintang Venus ya. Dan malaikat ini pun tidak bisa naik lagi ke langit ketika pagi harinya gitu, karena maksiat yang mereka lakukan. Nah, Imam At-Tabari mengatakan di sini dalam tafsir Imam At-Tabari tidak terdapat satupun komentar Imam At-Tabari yang menyinggung riwayat Israiliyat yang membahas tentang perempuan cantik yang menggoda kedua malaikat tersebut. Jadi kan kalau kita lihat dalam tafsir Imam At-Tabari itu memang dirincikan dari riwayat dari fulan, fulan, fulan ceritanya apa. Riwayat dari ini ceritanya apa. Nanti biasanya di akhir itu ada komentar beliau. Nah, beliau dalam hal ini tidak mengomentari sama sekali terkait dengan kisah-kisah yang tadi. Berbeda dengan dalam kisah Siti Hawa itu terdapat komentar misalnya ataupun berkomentar tapi ada bagian dari Israiliyat yang dikomentari gitu. Nah, bukan terkait Siti Hawanya tapi kisah misalnya ketika ular itu masuk ke dalam tuh ketika iblis masuk ke dalam tubuh ular untuk masuk ke surga. Nah, itu ada dikomentari. Tapi dalam kisah ini malaikat Harut dan Marut sama sekali tidak disinggung kisah riwayat Israiliyat tersebut. Komentari ya. Nah, tafsir Said Kutub sendiri dalam kisah ini beliau mengatakan, saya tidak ingin di dalam tafsir fi Zilalil Quran mengikuti dongeng-dongeng yang banyak disebutkan seputar kisah kedua malaikat tersebut, karena tidak ada satupun riwayat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan berkenaan dengan masalah tersebut. Dia ingin memurnikan dan memang fokus fi Zilalil Quran ini kan menciptakan insan Qurani. Jadi memang ibrahnya apa, isyarat-isyarat dalam ayat itu apa. Jadi tidak ingin dikotori oleh riwayat-riwayat yang belum jelas gitu kevalidannya. Kemudian subtema kedua, kecintaan terhadap perempuan. Ini ada dua tadi ya ayatnya. Al-Quran surah Ali Imran, ayat 14. Tafsir At-Tabari mengatakan semuanya merupakan kenikmatan yang dinikmati oleh orang yang memilikinya di dunia ketika hidup. Sehingga mereka berusaha mendapatkannya dan menjadikan mereka lupa gitu untuk mempersiapkan diri. Nah, kemudian selanjutnya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 28 dimudahkan atas kalian jika kalian tidak mampu mengendalikan diri karena kalian diciptakan bersifat lemah dan tidak memiliki banyak kesabaran untuk tidak menggauli wanita. Imam At-Tabari di sini berarti mengakui bahwa kesenangan terhadap perempuan merupakan fitrah dan atau kebutuhan dari manusia. Hmm. Oke, mohon maaf ya, ini lampunya mati di sini. Ini bagaimana ya? Saya off cam aja ya. Nggak apa-apa, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Oke, udah. Maaf ya teman-teman, ini karena tinggalnya di pelosok. Selanjutnya, dalam tafsir Said Kutub, masih di ayat yang sama, dalam Quran Surah Ali Imran ayat 14, dijadikan indah dalam pandangan manusia. Kalimat di sini dijadikan, ya berarti pasif. Berarti ini menunjukkan susunan instinktif manusia. Memang dorongan yang membuat manusia itu cenderung gitu, kepada hal-hal tersebut. Kemudian kecenderungan tersebut merupakan kebutuhan vital dan berjalan normal. Memang seharusnya seperti itu.
Dan juga beliau menekankan lagi, segala hal yang disebutkan pada ayat di atas sama sekali tidak berkonotasi negatif. Itu semua tidak bersifat kotor, apalagi dibenci. Dan Quran Surah An-Nisa ayat 28, keringanan yang Allah berikan ini merupakan penjagaan kepada fitrah manusia, potensinya dan kebutuhan-kebutuhannya. Tuh. Dan juga dalam tafsir beliau itu dirincikan tentang contoh terkait kebinasaan yang menimpa bangsa-bangsa dahulu, peradaban dahulu. Nanti disebutkan tuh contoh misalnya di Swedia bagaimana negara barat itu mulai rapuh gitu. Dan akibat utama dari kebinasaan yang menimpa kaum-kaum sebelumnya memang berasal dari kekacauan hubungan seksual. Jadi di situ ada juga dijelaskan penyakit kelamin yang menimpa dan sebagainya. Jadi detail tapi tidak menyinggung masalah fitnah perempuannya, tapi kondisi zamannya. Kemudian subtema terakhir, godaan perempuan dalam Quran Surah Yusuf ayat 28. Dalam tafsir Imam At-Tabari dikatakan inna kaidakunna azimah ya. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, dia adalah orang yang berkata kepada istrinya, perbuatan ini adalah tipu dayamu, yakni perbuatan istrinya. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Nah, Imam Tabari mengatakan atau mengartikan sebagai tipu daya ini tipu daya sang Imratul Aziz. Tidak ada penyebutan yang mengeneralkan gitu bahwa ini tipu daya kaum perempuan. Memang kaidah kunnah ya, tapi di situ nanti ada di tafsirnya menggunakan dhamir ha gitu, milik satu orang ataupun nanti ada yang an-nisa tapi ada alif lam gitu. Jadi tidak ada berbeda dengan tafsir atau arti yang diberikan oleh Kemenak yaitu memang dalam kurung kaum perempuan. Kemudian dalam tafsir Said Kutub, sesungguhnya tipu daya kamu itu besar. Maka hal ini menunjukkan bahwa wanita itu merasa dirinya memang wanita normal yang mampu melakukan tipu daya yang besar. Perkataan suami Imratul Aziz atau Al-Aziznya di sini, sebagaimana pada ayat di atas, merupakan refleksi dari etika saat menghadapi peristiwa yang membangkitkan amarah dalam jiwa dan juga merupakan sikap dari lemah lembut ketika menghadapi majikan perempuan dalam setiap persoalan. Karena statusnya kan itu majikan ya, bagi Yusuf. Itu kan lebih tinggi status sosialnya. Karena ini berbunyi seolah sebagai pujian, sehingga apa yang dikatakan tidak menjatuhkan gengsi atau harga diri dari sang perempuan. Kemudian disebut lagi, sungguh tipu daya kamu itu hebat. Kalimat ini menggambarkan sesuatu yang lumrah dan sama sekali tidak menghinakan bagi perempuan. Tuh. Jadi tidak penyalahan, justru di sini ada etika di sini. Kalau menurut Said Kutub melihat ayat ini, dan saya juga sempat membandingkan ya eh dengan tafsir, saya lupa. Oke lah, nanti ya kalau ingat ya teman-teman. Nah, di situ juga ada tafsir lain yang memang sejalan, memang arahnya itu memang ada etika di situ dan masih menghormati gitu istrinya. Bukan yang amarah yang menggelegar dan menjatuhkan harga diri istrinya. Nah, di sini persamaan. Gitu. Oh ya, di sini persamaan detail dari kedua penafsiran ini. Jika tadi kan fokusnya kepada Israeliat saja ya, ataupun kutipan-kutipan. Nah, ini mungkin detailnya yang tidak saya ceritakan rinci. Terkait penurunan manusia dari surga, di sini keduanya sama-sama sepakat bahwa tidak mengunggulkan kisah-kisah Israeliat terkait istri Adam yang menggoda atau memakan buah itu dahulu. Nah, itu sama-sama tidak mengunggulkannya. Kemudian terdapat penggunaan kata Hawa. Dan ini kan memang dari Israeliat ya, tapi diambil gitu kata itu.
nama itu. Kemudian pembunuhan pertama, kisah pembunuhan pertama. Menolak kisah Israiliyat bahwa pembunuhan itu terjadi disebabkan oleh perebutan saudari yang cantik. Karena keduanya tidak melakukan kurban atau persembahan itu melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan keduanya ini adalah anak kandung Adam. Karena nanti ada pendapat yang mengatakan keduanya dari keturunan Bani Israel ada. Dan itu disanggah memang dalam tafsir Imam At-Tabari. Kemudian penyebutan nama Qabil dan Habil di dalam kedua tafsir disebutkan kisah malaikat Harut dan Marut. Keduanya tidak memilih riwayat-riwayat Israiliyat dan lebih berpegang pada riwayat yang sejalan dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dalam firman-Nya. Kemudian terkait pesona perempuan, keduanya juga sama bahwa menyatakan perempuan memang dijadikan indah sehingga laki-laki itu secara alami memiliki dorongan gitu, perempuan. Dan dorongan atau hasrat jiwa mereka ini akhirnya yang membuat mereka lemah gitu, karena memang sudah didesain seperti itu ya tubuhnya. Nah, tipe daya perempuan di sini keduanya sama, tidak mengeneralkan. Meskipun dalam tafsir Said Kutub tadi kan dijelaskan ya, memang perempuan itu eee perempuan normal punya pesona gitu ya, punya tipu daya dan sebagainya gitu. Itu hal umum lah gitu. Tapi, eee, apa yang dikatakan suaminya ini untuk istrinya, bukan untuk perempuan secara umum, gitu. Kemudian terkait perbedaan, di sini penurunan manusia dari surga dalam tafsir At-Tabari itu ada disebutkan ular. Nah, kalau dalam Said Kutub tidak ada. Kemudian pembunuhan pertama itu nanti ada mmm, penjelasan bahwa, kan, dalam ceritanya itu ada nanti burung gagak yang menjelaskan gitu, yang mengajarkan bagaimana mengubur jasad saudaranya yang meninggal ya, yang dibunuh itu. Nah, sini nanti ada perbedaan. Kalau dalam dalam Tabari, jasadnya itu sudah berbau busuk, sedangkan dalam Said Kutub, tafsir Said Kutub itu tidak disebutkan, tapi sudah, lama gitu, tapi tidak disebutkan. Perbedaannya hanya sedikit ya, tapi ini untuk mendetailkan. Kemudian, kisah malaikat Harut dan Marut, di situ disebutkan mempelajari ilmu sihir bukanlah maksiat, sedangkan Said Kutub menganggapnya itu sebagai kekafiran. Sudah terlihat tegasnya ya. Kemudian pesona perempuan di sini dalam tafsir At-Tabari tidak ada disebutkan, level perempuan itu lebih tinggi budayanya. Meskipun nanti dalam wa khuliqal insan dhaifa. Nah, di situ, memang kan bersifat lemah ya, laki-laki. Tapi, dalam Quran surah Al-Imran ayat 14 itu tidak disebutkan, rincian urutannya gitu. Kan perempuan dulu, kemudian anak. Nah, perempuan ini lebih besar dari anak, daya tariknya itu tidak disebutkan. Sedangkan dalam tafsir Said Kutub disebutkan perempuan dan anak merupakan sesuatu yang sangat sangat dicintai. Jadi memang sudah dipisahkan nih levelnya. Sehingga, keduanya lebih menarik dari yang lainnya. Kemudian tipu daya perempuan dalam Quran surah Yusuf ayat 28, dalam tafsir At-Tabari itu hanya ditujukan kepada Imratul Aziz. Jadi di situ pembahasannya sangat singkat, jadi sudah selesai, stop di situ. Tapi dalam tafsir Said Kutub itu disebutkan lebih sedikit panjang bahwa perempuan normal memang memiliki tipu daya yang besar. Meskipun perkataan itu sama-sama keduanya eh, menjelaskan ditujukan kepada istrinya, tapi memang perempuan itu memiliki tipu daya yang besar. According to Said Kutub Tafsir gitu ya. Nah, itu detailnya tadi teman-teman. Sehingga, dengan perbedaan tersebut sebenarnya apa alasan yang menjadikan adanya perbedaan yang sebenarnya ada yang cukup bertentangan, tapi ada yang kurang lebih sama gitu ya. Perbedaannya ada 2 saya bagi. Yang pertama memang mereka pada zaman yang berbeda.
tahap masa yang berbeda, fokus zaman yang berbeda. Kalau, Ibnu Jarir At-Tabari itu pada masa kodifikasi. Jadi masih, mengumpulkan riwayat dan segala tafsiran ya, riwayat-riwayat yang beliau berikan itu tidak semua didukung juga, ada yang dikritik, ada yang nanti disebutkan kesalahannya di mana gitu. Jadi tidak berarti disebutkan dan meyakini itu. Dan menolak Israiliyat bukan berarti tidak mengambilnya sedikit pun. Kita bisa lihat ya dari contoh tadi, ada penyebutan Qabil dan Habil, keduanya sama-sama menyebutkan. Siti Hawa juga, nama Hawa itu memang disebutkan. Meskipun detail cerita, apalagi yang menyalahkan perempuan, itu tidak disebutkan atau tidak didukung gitu ya. Itu alasan pertama. Yang kedua, memang tujuan yang melatar belakangi penulisan ini berbeda. Ini memang, kita bisa lihat dalam mukaddimah kedua tafsir, kalau tafsir At-Tabari memang bertujuan ya untuk, mmm, memuat menjadi tafsir ini dibuat untuk, melahirkan karya yang fenomenal, yang memuat segala ilmu dasar yang dibutuhkan oleh manusia, yang belum ada level buku seperti itu sebelumnya. Dan memang iya, ini adalah, mmm pelopor, tafsir 30 juz. Kemudian, kalau tafsir Said Qutb itu bertujuan untuk menciptakan individual yang Qur'ani. Jadi memisahkan gap mmm, antara Al-Qur'an dan manusia, gitu. Sehingga, nanti, kisah-kisah di dalamnya itu memang bertujuan untuk pembelajaran, ibrahnya apa, isyaratnya apa, gitu. Dan contoh-contoh yang ada saat ini menyebutkan bagaimana kondisi perempuan saat ini, ya beliau juga ada menyebutkan nanti. Nah, sehingga, kesimpulan dari penelitian ini, bahwa tafsir klasik itu masih syarat akan penyebutan istilah fitnah perempuan. Ini dapat ditemui ya. Juga dalam ayat-ayat yang berbau zina gitu ya, itu juga biasanya ada fitnah perempuan, istilahnya disebutkan. Kemudian lebih memfokuskan pada pengungkapan makna yang detail, dan kaya akan riwayat, sesuai zamannya, seperti mencantumkan kisah-kisah Israiliyat tadi. Namun hal ini memang sangat pantas dimaklumi karena, pada saat itu masih berada dalam tahap kodifikasi. Kemudian tafsir klasik, dalam kasus ini berarti Said Qutb, cenderung bersih dari, istilah dan riwayat-riwayat Israiliyat yang, menyudutkan perempuan. Kemudian lebih fokus kepada pengungkapan isyarat dan pembelajaran dari ayat-ayat Al-Quran agar relate dengan kehidupan saat ini. Nah, kemudian juga anggapan bahwa tafsir ulama klasik itu tidak responsif gender atau paling tidak bias gender gitu ya. Ini juga tidak selalu benar karena setelah apa yang kita lihat dalam tema fitnah perempuan ya, mungkin dalam tema lain nanti berbeda lagi ya. Tapi dalam tema ini, mmm, penafsiran At-Tabari itu tidak bernuansa negatif kepada perempuan, juga tidak membedakan gitu level daya tarik perempuan lebih besar dari yang lainnya. Adapun Said Qutb cenderung memberikan warna tafsiran yang lebih proporsional dan tidak terpaku pada kacamata laki-laki saja, sehingga cukup responsif gender. Di sini kenapa bisa, eee, pada ini ya, pada poin Said Qutb tidak terpaku pada kacamata laki-laki saja, karena saya juga membandingkan dengan tafsiran lain gitu, di luar tema ini. Misalnya tentang perempuan, ada perempuan yang bersifat lemah gitu, perempuan termasuk ke dalam golongan yang lemah. Karena memang mereka sering didiskriminasi, haknya diambil gitu ya dan sebagainya. Beliau memberikan banyak contoh dan itu menjadi pembelaan, di saat mungkin yang lain, ulama lain, lemah akalnya gitu ya, menyebutkan seperti itu, tapi beliau malah melihatnya dari sudut yang lain gitu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Ustazah Fathia Pona telah menyampaikan
hasil dari penelitiannya, di mana tema ini sangat menarik memang ya, membahas seputar fitnah perempuan yang ada dalam penafsiran Al-Quran. Dan penafsir yang diambil dalam hal ini yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, atau Imam Tabari, serta salah satu penafsir yang bisa dibilang kontroversial di daerahnya sendiri gitu, yaitu Said Qutb. Nah, adapun sedikit catatan saya. Jadi apa namanya? Ibnu Jarir itu hidup pada dalam masa keemasan Islam ya. Jadi dia itu di mana budayanya itu bisa dibilang intelektual dan di zaman itu sangat berkembang gitu. Nah, jadi ketika dia menafsirkan pemahaman seputar eh, tentang perempuan, ya itu tidak, kemungkinan besar itu sangat dipengaruhi oleh konteks budayanya itu yang berada di kalangan masyarakat Muslim saat itu. Apalagi kan Ibnu Jarir Tabari kan 800 Masehi kan. Nah, sementara Said Kutub ini ya jelas sekali di mana itu beliau ini hidup pada masa modernisasi Mesir yang apa istilahnya itu yang dipengaruhi oleh kolonialisme dan gerakan-gerakan politik gitu. Nah, sehingga perspektifnya tentang fitnah perempuan itu ya bisa dilihat seperti tadi. Kayak apa ya, bisa dibilang apa ya? Sederhananya apabila ada Israeliat itu mereka tidak terlalu menampakkannya gitu. Ya macam tadi mungkin sudah disampaikan oleh pemateri tadi, ya kalau ada kisah-kisah begini apalagi tidak jelas sumbernya, mending kita tidak pakai gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian masing-masing mereka itu mempunyai pengalaman pribadi yang individu sendiri ya. Jadi Imam Imam At-Tabari bagaimana, Imam Said Kutub bagaimana. Jadi seperti itu. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, nanti mungkin bisa teman-teman kepada teman-teman sahabat di tafsir bisa memberikan pertanyaan. Nah, di sini juga saya sebelum mempersilakan, mungkin tadi ada luput ya di bagian yaitu seputar kira-kira penelitian yang mbaknya ini apakah masih bisa untuk dieksekusi lagi atau mungkin ada celah-celah yang mungkin masih harus diisi begitu sehingga nanti eh, kita diharapkan yang misalkan ada hadir-hadir ini yang hari-hari ini bisa meneliti gitu. Terutama ini yang diharapkan itu PKU dan PKUP angkatan-angkatan setelah angkatan pertama ini gitu. Yang kesulitan untuk mencari judul. Siapa tahu kan dari penjelasannya Mbak Fatia ini ada sedikit gambaran lah seputar penelitian itu. Mungkin itu dulu sambil menunggu pertanyaan yang dari teman-teman Ibu Tafsir. Silakan Mbak. Oke, sebenarnya dalam penelitian saya sendiri ya, dengan tema yang sama, itu masih ada celah kosong juga, karena saya tidak mengkaji lebih lanjut. Israiliyat yang ada ini apakah mardud, apakah didiamkan, apakah didukung gitu ya. Kan Israiliyat juga banyak statusnya. Dan nanti akan ada alasan, argumentasi, kenapa ini ditolak, kenapa ini didiamkan, kenapa ini sejalan gitu. Nah, itu kan belum, tidak sejauh itu. Dan apalagi masih ada juga ayat lain yang masuk ke dalam ayat-ayat yang syarat akan Israiliyat perempuan. Misalnya tentang ini, kisah Nabi Sulaiman yang kurang lebih ya ayatnya itu ketika Nabi Sulaiman jatuh sakit, kemudian beliau seolah menjadi mayat yang hidup di singgasananya. Nah, nanti di situ ada tuh dalam tafsiran Ibnu Katsir ya kalau tidak salah. Itu ada peran istrinya nanti di situ yang menciptakan kesuksesan bagi iblis untuk mengambil alih kerajaan Nabi Sulaiman. Itu tapi menurut Israelia, tapi ada, masih ada. Dan saya tidak cantumkan itu di sini. Itu masih ada. Itu ya mungkin dari segi terkait tema yang sama, tapi ada celah yang kosong di situ. Kemudian nanti ada juga, misalnya komparasikan dengan tafsir lainnya. Karena dalam tafsir Al-Qurtubi misalnya, itu memang disebutkan dengan jelas bahwa fitnah yang ditimbulkan oleh perempuan ini 2 kali lipat lebih besar dari fitnah lainnya. Itu ada. Tapi karena saya mengambil 2 tafsir ini dengan alasan yang sudah disebutkan sebelumnya, jadi bisa dikomparasikan dengan tafsir-tafsir lainnya. Memang sebenarnya sedikit tantangan ya terkait isu perempuan ini banyak.
Tapi ketika kita ingin meneliti, definisinya kurang gitu. Dalam contoh fitnah perempuan ini, semua orang sudah tahu kalimat atau istilah fitnah perempuan, tapi definisinya apa? Itu juga, masih sulit ditemukan. Penjabarannya, macam-macamnya, tes sejarahnya, itu juga sulit. Makanya dalam menyusun tesis ini, saya juga memakan waktu yang cukup lama, bahkan ada pendapat pribadi gitu, yang memang harus ditulis, karena tidak ada sumber lain gitu. Lebih seperti itu. Mungkin itu ya, kembali ke moderator. Oke, ya memang menarik ya. Sepertinya eh, penelitian ini masih terbuka lebar untuk sangat lebar malah untuk dilanjutkan atau mungkin kita menggunakan perspektif lain. Kita bisa yang tadi dibilang oleh narasumber bahwasanya banyak penafsir-penafsir lainnya yang mungkin saja memiliki penafsiran yang mungkin itu sangat menarik atau mungkin harus dikritisi begitu. Nah, bukan ayatnya ya, ayat tidak boleh dikritisi, tapi penafsirannya, penafsiran yang mana eh, apa namanya, yang bisa dibilang jangan-jangan ini penafsiran itu salah begitu. Tapi sekali lagi, kalau kita kembali lagi ke apa namanya nafsir sebelumnya yang disampaikan oleh Juliana, tidak ada penafsiran yang salah. Itu semua tergantung apa dia menafsirkan tidak terlepas dari konteks dia menafsirkan itu. Jadi bisa jadi kalau kita andaikan kita hidup di zamannya itu Imam At-Tabari, mungkin kita bakal paham yang sama begitu. Oh iya seperti ini memang penafsiran seputar fitnah perempuan seperti itu. Nah, karena kita sudah hidup di zaman modern, ya kita cenderung lebih kepada jadi bilang seperti pemahamannya kayak kutub gitu yang sangat kritis tadi. Cuma ya itu masih ada juga yang orang-orang tradisionalis yang jadi bilang tekstual dalam menafsirkan ayat-ayat tadi itu ya seperti itu. Sehingga ya mungkin wah ini penafsirannya sangat sekuler begitu. Olehnya penafsiran seperti ini memang harus kita teliti. Nah, ini ketika saya tadi ya, dari Hani Fazlin, apakah masing-masing penafsir tersebut mengungkapkan dalam mukadimah tafsirnya terkait penggunaan atau posisi mereka dalam menyikapi Israeliat? Nah, itu. Mungkin Iya. bisa langsung ditanggapi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini narasumber senior. Eee, Sejauh yang saya pelajari dan yang saya ingat ya, itu tidak ada yang detail memang, posisi mereka dalam Israeliat ini apa, gitu. Tapi lebih ke motivasi penulisan dan juga tujuan awal gitu yang sudah seperti yang sudah, dijelaskan ya. Memang kalau Imam At-Tabari itu ingin menciptakan karya yang belum ada levelnya di zaman sebelumnya. Sehingga memang banyak dan, disebutkan juga di situ memuat segala ilmu dasar yang dibutuhkan manusia. Jadi tidak hanya fikih saja, nanti ada, tarikh di situ ya, karena beliau juga ada kitab, sejarahnya dan sebagainya. Nah jadi, lebih ke, tujuan mereka, arah tafsir ini ke mana gitu. Tapi poin yang memang menjelaskan Israiliyat ini, sejauh yang saya cari itu tidak ada. Tuh mungkin ada yang menemukan atau terbuka ya, koreksian dan sebagainya. Terima kasih. Ya, seperti itu ya, Mbak Hani Fazlin. Mungkin bisa eh, menambahkan atau mungkin sudah puas. Oh, di sini sudah azan, di sini azan tur di daerah Palu, Sulawesi Tengah, tuh, di jam 12. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain, teman-teman bisa mampir ke website Ibu Tafsir yang sudah ada dalam kolom komentar itu. Itu ada tulisannya Mbak Fatia seputar tema tadi, di mana di situ itu merupakan catatan beliau, catatan narasumbernya itu terkait tesis yang diteliti kemarin itu. Dan juga mungkin teman-teman bisa mengecek juga penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada, yang sudah dipaparkan pada naksir-naksir sebelumnya. Nah, untuk menjadi pengetahuan, ini naksir ini tinggal 2 pertemuan lagi ya. Jadi kalau minggu ini kan full perempuan ya, full gender. Kemarin perempuan, sekarang perempuan lagi. Nanti minggu depan kita akan bikin laki-laki lagi gitu, biar biar pas gitu. Memang sudah direncanakan seperti itu. Oke, teman-teman, ada yang ingin bertanya mungkin dari eh, sahabat-sahabat studi tafsir yang setia. Oh, ini ada di komentar lagi.
Izin tanya dari Ilya Syafaatun Nikmah. Oh ini kayaknya PKUP nih. Maaf, tadi saya terlewat. Kenapa yang dipilih tafsirnya Said Kutub dan Tabari? Karena cerita Israel apa? Karena cerita Israeliat juga ada di beberapa kitab tafsir. Mau ada penjelasan lebih lanjut. Oke, mungkin bisa kita kembalikan ke narasumber. Oke. Alasan yang pertama, setelah saya kan ayatnya sudah saya pilih nih, ada 3 subtema. Sub yang pertama, kisah Israeliat itu kan terbagi 3 ya. Nah, 3 kisah itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya. Tapi ada juga yang tidak ada. Jadi contoh gini, dalam tafsir Ibnu Katsir itu nanti masalah apa kisah Nabi Sulaiman, Israeliat dalam kisah Nabi Sulaiman itu ada. Dan itu tidak ada dalam tafsir At-Tabari. Tapi dalam tafsir At-Tabari itu ada 3 kisah tadi gitu. Jadi eh, saya memilih atau mengambil yang lebih banyak gitu. Yang lebih banyak yang mana? Dan memang Imam At-Tabari ini kan meriwayatkan semua, variasinya ada banyak dan jadi kaya gitu akan Israiliyatnya itu bervariasi-variasi. Jadi bukan hanya di Ibnu Katsir juga ada, tapi ketika dibandingkan, oh lebih lebih ayat yang saya butuhkan ini lebih banyak di At-Tabari gitu. Itu yang pertama. Dan di Al-Qurtubi misalnya ada, tapi tafsir Al-Qurtubi itu sudah ada yang meneliti, meskipun nanti subtemanya beda ya, tapi sudah ada. Jadi saya ingin yang belum tersentuh nih untuk Israiliyatnya di sini. Nanti ada tafsir Alusi juga ada. Tapi tafsir At-Tabari ini dengan tema ini itu belum ada. Jadi saya ambil ini. Kalau Al-Qurtubi itu sudah ada dengan tema ini meskipun subtemanya beda. Tuh. Terus kenapa Said Kutub? Nah, kalau Said Kutub kan memang beliau lebih eh, dia kan ada bul ijtimai ya. Jadi memang bagaimana kondisi sekarang dan juga fokus kepada pembelajaran yang bisa diambil, mengaitkannya lebih proporsional gitu. Karena Said Kutub ini nanti di ini saya ambil contoh ya. Kenapa saya mengatakan proporsional pandangannya? Karena terkait dengan fitnah perempuan, beliau cukup lumayan gitu banyak menjelaskan. Bahkan dalam tafsir beliau itu disebutkan dalam tafsirannya Quran surah An-Nisa ayat 28, 3 petugas setan yang sedang meliputi dunia. Yang pertama, model pendidikan yang buruk. Kedua, film-film bioskop yang merangsang syahwat. Ketiga, rusaknya moral kaum perempuan pada umumnya. Jadi kaum perempuan ini termasuk ke dalam 3 petugas setan saat ini, gitu. Kalau rusak moralnya. Nah, itu kan beliau ada pandangan berarti detail ya kaum perempuan gitu disebutkan. Tapi uniknya dalam hal lain, dalam Quran surah Ali Imran ayat 164, di situ beliau sebutkan kotoran-kotoran jahiliyah yang dibersihkan oleh agama. Salah satunya itu wanita yang memang menjadi sasaran penipuan, penganiayaan, ya, dihalang-halangi haknya, gitu, dicuri haknya. Nah, jadi satu sisi beliau membawa perempuan dalam suatu masalah sosial, tapi tidak menyalahkan ya, tapi eh, yang merusak moralnya gitu kan, nggak semua rusak moralnya. Nanti di sisi yang lain beliau membela bahwa memang perempuan ini em, sering menjadi korban dari diskriminasi dan sebagainya. Makanya dia digolongkan kepada kaum yang lemah gitu. Jadi ada sudut pandang yang oh ini sudut pandang laki-laki, tapi ada juga yang melihat dari sudut pandang perempuan gitu. Jadi saya merasa cukup proporsional. Jadi saya mengambil tafsir Said Qutb. Tuh, kurang lebih seperti itu Kak Ilya. Ya, jadi seperti itu ya. Intinya pengambilan sampel dari tafsir Ibnu Jarir at tadi karena memang dominasi penafsiran Israel itu sangat banyak di Tabari dibanding tafsir lainnya. Memang banyak sih, tapi untuk dari segi riwayat itu memang apa Ibnu Jarir at itu sangat wah, sangat anu lah banyak sekali itu. Makanya bahkan dikatakan tafsir Tabari itu tafsir yang apa
tafsir yang bisa dibilang kamuflase dari hadis karena isinya semuanya riwayat semua gitu. Hmm. Tafsir Tabari begitu. Beda dengan tafsir-tafsir yang sekarang yang nalar apa istilahnya itu nalar akalnya itu lebih cenderung dibanding nalar teksnya tadi gitu. Nah, kemudian pemilihan Said Kutub juga karena saya sebutkan tadi, yang Said Kutub ini orang yang bisa dibilang mendobrak tadi itu. Ya, di sisi lain memang apa ya? Kalau saya menyimpulkan, jadi perempuan itu kayaknya susah kayaknya jadi sumber fitnah. Tapi itu tidak bisa dipungkiri memang itu yang menjadi kesulitan itu. Nah, apa namanya? Nah, mungkin akan menarik kalau nanti ada penelitian yang seputar perbandingan penafsiran Israiliyat dengan yang lain. Jadi tandingannya itu fair gitu. Misalnya Tobari sama Ibnu Katsir. Nah, kalau saya tutup dengan misalnya apa ya Abdu mungkin atau gimana. Tapi Abdu lebih jauh lagi karena saya tutup terpengaruh Abdu juga gitu. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mumpung masih ada sekitar 30 menit atau mungkin nanti kalau terima kan sudah dirasa cukup, nanti kita cukupkan saja. Nanti untuk apa namanya yang ingin menonton menonton kembali, kami sudah save semua, simpan semua video-video taksir ini di YouTube IB Taksir ID. Boleh nanti dikunjungi, di like dan di subscribe. Nah, sekedar informasi juga, bahwasanya naksir ini tidak hanya di bulan Ramadan juga, tapi setelah Ramadan nanti akan ada, tetap ada, tapi mungkin apa istilahnya waktunya akan apa istilahnya tidak tidak semasif ini. Mungkin sebulan satu kali atau mungkin dua kali saja. Dan pematerinya kita ambil dari selain dari PKU, kita juga bisa mengambil dari reguler karena ini bersama dengan PT IKI Jakarta seperti itu. Karena sekali lagi output dari naksir ini adalah para peserta ini, terutama yang sedang mengalami kegundahan dalam mencari judul penelitiannya, itu diharapkan di naksir ini mereka mendapatkan hidayah yang sering ditolak-tolak sama Kaprodi judulnya ya inilah apa bisa kita ambil dari sini karena eh, materi-materi kita ini apa bisa dibilang sudah melalui masa-masa itu, masa-masa pembantaian judul lah istilahnya gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya diharapkan bisa lah. Gitu. Jadi tidak perlu lagi galau lagi, oh saya bingung judul apa nih sering ditolak. Nah ini sudah dikasih ini jalan kemudahan gitu. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pemateri akan bertanya berarti. Eh, Nah ini ada sedikit ini masukan dari Cut Nazaria. Jadi apa? Ibarat dua sisi mata uang, banyak susahnya jadi perempuan, tapi kemuliaannya bisa lebih laki-laki. Benar sih. Ya, saya sepakat. Dikoreksi ya oleh perempuan. Iya, karena ya tadi itu, sedangkan perempuan sendiri mengakui perempuan itu sumber fitnah. Ya, itu jadi bagaimana perempuan harus bisa ya secara sederhana mengatasi itu semua. Ya, dimulai dari ini, dimulai dari kita menulis, hanya perempuan juga itu mempunyai eh, apa istilahnya tempat-tempat tersendiri gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Fatia sebelum kita masuk ke apa penutup Mhm. istilahnya mungkin Oke, closing statement lah. oke. Em, Memang penelitian ini sangat sederhana ya, karena cuman menggali, ya, mencari ayat-ayatnya, menggali dan mengkomparasi. Analisisnya ada, tapi tidak yang dengan teori konflik teori yang banyak gitu, lebih ke masalah di masyarakat gitu, berawal dari sosial. Dan memang tantangannya dalam menulis isu-isu terkait gender itu kita harus membatasi diri dulu. Jangan ada subjektivitas, jangan terbawa emosional yang pertama.
agar fair gitu hasilnya. Ini bagi teman-teman yang ingin nanti mengkaji ya. Letakkan dulu posisi kita di tengah. Kemudian karena feminis ini juga alirannya banyak ya. Ada yang liberal, ada yang Islami gitu. Nanti ada yang terlalu jauh, ada yang tidak gitu. Nah, jadi letakkan dulu kita di mana, standarnya apa, baru kemudian eee, mengkajinya. Dan juga, mmm, studi gender ini tidak melulu perkara yang sulit gitu, pembahasan yang kebarat-baratan gitu, bisa mulai dari hal-hal kecil, hal-hal yang dasar seperti Israiliyat ini kan, pembahasan yang sudah lama, Israiliyat ini kan lama, barang lama gitu, tapi itu ada di tafsir dan sampai sekarang pun masih berimbas ternyata di masyarakat gitu, di buku anak-anak itu masih ada. Nah, mungkin, bisa mulai dari hal-hal yang biasa kita temui dulu gitu, tanpa kita sadari. Itu juga termasuk penelitian, berkaitan dengan perempuan ternyata. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Bapak Tia. Jadi intinya sekali lagi penelitian ini masih terbuka, masih bisa kita sama-sama isi kekurangan atau celah-celah yang ada dalam penelitian. Begitu juga penelitian yang kemarin yang sudah ada, semuanya itu masih bisa kita telah kembali. Atau mungkin bisa istilahnya itu reinterpretasi bisa juga. Gitu. Jadi kita itu menafsirkan kembali jadinya. Jadi tanpa apa istilahnya menafikan penafsiran yang klasik, namun juga kita juga melihat penafsiran modern. Kemudian apa namanya seputar gender ini memang sangat luas sebagaimana itu apa narasumber tadi memang apa ya sangat kompleks juga masalahnya dibanding dengan persoalan-persoalan umum lainnya karena gender itu ya untuk sekarang ini masih masif gitu. Nah baik karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari sahabat-sahabat Ibu Tafsir yang hadir ini, saya pikir sudah cukup. Nanti misalkan yang ingin menyaksikan kembali bisa nanti eh, langsung ke YouTube Ibu Tafsir. Tapi kemungkinan untuk yang hari ini belum bisa tayang hari ini karena masih ada pengeditan mungkin. Itu. Dan juga kami berharap sahabat-sahabat Ibu Tafsir itu selalu semangat dalam eh, membaca literatur yang saya bilang akademis yang juga bisa mencerahkan pemikirannya seputar kajian-kajian Islam. Mungkin itu saja dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila dalam membawa acara naksir pada siang hari ini ada kesalahan, kami saya mohon maaf. Dan juga berterima kasih kepada narasumber kita, Bapak Tiapona, yang mana sudah memberikan kita pencerahan dan juga memberikan kita eh, sedikit dari apa yang beliau sampaikan dari hasil penelitiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Dan juga kepada teman-teman semua yang telah hadir ini, terima kasih banyak telah hadir dan tetap stay bersama Ibu Tafsir karena masih ada 2 pertemuan lagi yang juga masih tidak kalah menarik. Masih ada nanti kemungkinan uh, 2 nanti akan kita beritahukan di uh, sebelum hari H itu. Pokoknya tetap follow Instagram Ibu Tafsir nanti akan disampaikan di situ. Nah, mungkin cukup sekian. Uh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.